mohon izinnya saya akan bernarasi bahwa sebenarnya kalian semua warga bumi Nusantara ini sedang kena prank oleh Mama Gufron. Nah, ini ada lagi yang baru muncul cuy, dari seorang Gus, mungkin dekat dengan Mama Gufron ya, yang mengatakan seolah-olah ucapan-ucapan yang viral di media sosial itu adalah prank dari Mama Gufron. Polemik nasab ini sudah berjalan lama saudara-saudara, tetapi semua seolah tertutup hanya di media sosial saja. Siapa yang membaca tesisnya Kiai Imad? Siapa yang membaca tulisan kami tentang DNA bahwa mereka bukan keluarga Nabi tetapi dari keluarga Yahudi? Semua seolah ditutupi, seolah kemudian hanya menjadi kasak kusuk di tingkatan media sosial. Tetapi kemudian hadir Mama Gufron. Gus, kalau ini tidak ada gebrakan, tidak ada kontroversi, maka media mainstream, maka para petinggi negara tidak akan melek matanya. Kalian semua warga bumi Nusantara ini sedang kena prank oleh Mama Gufron. Apa maksud yang dikatakannya ini? Bahwa dia adalah bernarasi semua seluruh Indonesia itu kena prank oleh Mama Gufron. Apa maksud dan tujuannya ini? Apakah ini suatu pembelaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu saya doakan untuk teman-teman dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu ya untuk silaturahim dan menambah tali persaudaraan kita. Apakah karena sudah terpojok atau ketakutan untuk mempertanggungjawabkan statement-statement yang cukup nyeleneh di media sosial, lalu berdalih dengan suatu ungkapan prank untuk seluruh Indonesia? Kemudian Mama Gufron dengan segala macam akrobat kontroversinya melakukan prank yang berikutnya. Lebih dahsyat pranknya. Ngomong sama semut. Nah, jadi kita semua mungkin bisa menelaah ya, apakah ini suatu alasan atau memang lucu-lucuan. Kawan-kawan nilai sendiri dah. Mohon izinnya saya akan bernarasi bahwa sebenarnya kalian semua warga bumi Nusantara ini sedang kena prank oleh Mama Gufron. Wallahi wa rasul, saya juga bisa ngomong sama semut. Pertanyaannya, semut paham nggak dengan omongan saya? Mama Gufron seorang pemimpin besar, seorang tokoh spiritualis yang rela menjadikan dirinya menjadi tumbal bagi Pancasila di Nusantara. Nah, pembela Mama Gufron ini selalu ya mengait-ngaitkan dengan ikon Pancasila ya. Polemik nasab ini sudah berjalan lama saudara-saudara, tetapi semua seolah tertutup hanya di media sosial saja. Siapa yang membaca tesisnya Kiai Imad? Siapa yang membaca tulisan kami tentang DNA bahwa mereka bukan keluarga Nabi tetapi dari keluarga Yahudi? Semua seolah ditutupi, seolah kemudian hanya menjadi kasak kusuk di tingkatan media sosial. Tetapi kemudian hadir Mama Gufron. Gus, kalau ini tidak ada gebrakan, tidak ada kontroversi, maka media mainstream, maka para petinggi negara tidak akan melek matanya. Oh, jadi Gus ini mengatakan bahwasanya dengan boomingnya atau viralnya Mama Gufron yang kontroversi dengan bahasa-bahasa atau kontennya yang nyeleneh, jadi soal nasab-nasab itu tertutupi karena Mama Gufron. Mungkin itu sepertinya ya. Kemudian Mama Gufron mengaku sebagai keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi kemudian kena prank saudara-saudara. Loh, bukannya Mama Gufron sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah cucunya Al-Bantani? Lo gimana sih ini? Benar-benar nasab dari Syekh Nawawi. Nah, Syekh Nawawi cuma punya anak berapa? Dari anak siapa? Kata Abah Yai, pertanyaan kepada Pak Gufron. Terus kata Pak Gufron? Diam saja. Ya. Jadi saya walaupun nasab asli, nggak ngaku-ngaku. Karena menguasa saya ini satu orang paling hati, kedua orang paling bodoh, ketiga orang paling bodoh. Dan ngaku-ngaku sekarang orang pinter banyak kan jual-jual nasab. Ini Gus ini yang mau prank atau Mama Gufron yang ngeprank? Beliau ini anak angkatnya salah satu keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Keturunan itu artinya dari atas turun ke bawah. Apa yang turun itu? Bisa sanad ilmu, bisa faktor keturunan atau genetis.
Jadi jangan salah, ngaku keturunan ini bukan berarti keturunan darah. Kalau dia mempunyai keturunan ilmu dari gurunya, itu berarti murid, bukan cucu namanya. Bener gak kan cuy? Karena Mama Ghufron juga punya catatan nasab keluarganya, dan juga punya bukti kesaksian bahwa beliau juga diambil anak angkat oleh salah satu keluarga Senawi Al-Bantani yang ada di Mau, Tangerang. Jadi semuanya kena prank. Oh, sekarang Gus ini menerangkan bahwasannya Mama Ghufron ini adalah diangkat sebagai anak angkat, ya kan? Kalau benar-benar nasab dari Senawi, nah Senawi itu mempunyai anak berapa? Dari anak siapa? Kata Abah Yai, pertanyaan kepada Pak Gufron. Terus kata Pak Gufron, diam. Itu prank pertama. Prank pertama cuy. Apakah ini yang dikatakan prank? Beliau sendiri mengaku bahwasanya dia itu adalah cucunya Al-Bantani. Dan dia mengatakan ini alasannya untuk mengangkat dirinya ke media sosial agar viral. Ini bukan prank, ini bukan lucu-lucuan loh. Justru itu adalah sebuah kesalahan sebenarnya. Kalau dia sudah berani mengatakan cucu, dan dia juga harus mempertanggungjawabkannya cuy. Kemudian ternyata masih belum alhamdulillah keluarga Senawawi mulai bangkit. Keluarga Nusantara, keluarga Sunan-Sunan bangkit kemudian. Dan kemudian Mama Ghufron dengan segala macam akrobat kontroversinya melakukan prank yang berikutnya. Lebih dahsyat pranknya. Jadi dia ini menganggap semua tokoh-tokoh itu dari Sunan, dari segala macam keturunan-keturunan yang bernasab yang jelas. Salah satunya itu adalah cucu sahnya yaitu Al-Bantani. Itu hanya prank dan lucu-lucuan saja. Jadi dari tokoh-tokoh penting MUI, tokoh-tokoh yang bernasab yang jelas dari cucunya yang sah dari Al-Bantani, bahkan keturunan dari Sunan, itu hanya prank menurut dia. Jadi mereka anggap semua itu apa? Lucu-lucuan kah? Ngomong sama semut. Nah, ini adalah salah satu prank dari Mama Ghufron, yaitu lucu-lucuan lah ya, akrobatik, menunjukkan ke media sosial agar dia itu viral. Jadi berbahasa semut, gitu maksudnya mungkin. Ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya Mama Ghufron, alkihi innaka ya ma'adar ya firman Allah. Apakah saya didoakan enggak Ghufron? Ya jelas lah. Karena saya informasi dengan Nabi. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi wassalam dengan saya. Wallahi wa rasul, saya juga bisa ngomong sama semut. Pertanyaannya, semut paham nggak dengan omongan saya? Gitu aja, gampang mikirnya. Lah kok semua kemudian pada heboh, ini sesat, ini apa? Saya ngomong sama tembok bisa, sama pohon bisa, sama malaikat bisa, bisa. Kenapa tidak? Pertanyaannya, mereka paham nggak dengan omongan saya? Kena prank. Ini bukan prank cuy. Ini adalah salah satu bentuk usaha dan upaya untuk menutupi apa yang sudah dikatakan, apa yang sudah viral di media sosial ya. Kemudian kena prank lagi bahwa saya penjaga gawang neraka. Ini kan bahasa kiasan, artinya berjuanglah. Saya mendoakan kalian semoga diampuni oleh Allah. Semoga perjuangan kalian kalau ikhlas benar-benar untuk untuk Nabi, kesucian Nabi, untuk menjaga marwah Nusantara, menjaga bangsa ini. Saya doakan semoga Allah mengampuni kalian. Itu artinya penjaga neraka, bukan penjaga gawang seolah-olah di dalam gawang terus ada bola. Loh, bukannya apa yang dikatakan Mama Ghufron itu seperti itu, bahwasanya dia mempertanggungjawabkan semua umat di dunia ini bahwa dia adalah tipe neraka. Itu kan yang dikatakan dalam video yang sudah viral tersebut. Kenapa saya menjadi penjaga gawang neraka? Kuncinya satu, waktu corona gak ada yang muncul, berarti saya sudah sumpah menyelamatkan umat. Mikir, ya Allah, tapi nggak apa-apa lah. Memang bangsa ini suka yang halu-halu. Lihat itu film di bioskop itu. Kalau nggak horor ya film-film misteri di TV apa. Memang bangsa ini suka yang begitu-begitu. Dan Mama Ghufron mendobrak itu, rela untuk menjadi lilin yang menerangi Nusantara, walaupun dirinya harus leleh terbakar, dihujat, dicela oleh orang yang belum tentu jelas sumbangsihnya bagi negara ini. Di sini dia bilang katanya suruh mikir.
netizen itu bukannya bodoh-bodoh. Semua orang itu bisa menilai mana itu prank, mana itu lucu-lucuan, mana canda-candaan. Ini sudah jelas ya, apa yang dikatakan sama Gus ini adalah satu pembelaan untuk Mama Gufron dengan berdalih-dalih bahwa saya sekarang ini katanya adalah prank. Nah sob saya Bang Ri, tinggal kalian sendiri yang bisa menilai apakah ini suatu prank, apakah ini suatu alasan karena sudah terpojok dan tersudut ya. Tinggal nilai sendiri dah.